Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Dibacain berita tetap akan menjadi sumber berita bagi pencari berita yang ingin mendapatkan cover buat site berita-berita yang ada. Silakan Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, ini sedang ramai di Twitter dan di Instagram, Bung Alfian. Ya, mungkin ini saya masukkan dalam dibacain berita agar kita semua mendapatkan pencerahan lah dari Bung Alfian, karena kebetulan Bung Alfian kan juga filsafat pendidikan backgroundnya Bung Alfian. Iya. Nah, Bung Alfian, ini tweetnya di tanggal 1 November 2022 dan ini sedih saya juga bacain Bung Alfian. Jadi ada orang posting, adik gue masih kelas 6 dapat surat kayak gini dari teman sekelasnya. Gue marah banget. Nah, Bung Alfian kan tadi sudah baca sendiri isi suratnya. Jadi temennya itu laki-laki, adiknya dia ini perempuan, dapat surat kayak begini. Ini kalau saya yang dapat surat kayak gini, saya samperin orang tua Bung. Gimana Bung Alfian merespon awal ini, Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat naluri seorang ayah yang mulia, naluri ayah masa kini untuk Bung Kameramen. Amin. Ya, karena punya kegeraman terhadap sebuah surat dalam bentuk tulisan tangan yang dibuat dari seseorang kepada seseorang yang namanya tercantum dengan nama. Karena tertulis di situ tuh, karena nama saya tertulis. Ya, artinya nama itu nama si fulanah yang tertulis, dan dia punya posisi seorang perempuan yang ditaksir lah kalau bahasa pergaulannya oleh lawan jenis. Dan dinyatakanlah pernyataan-pernyataan yang sebenarnya itu hal yang lumrah saja kalau secara alamiah orang suka menyukai, mencintai. Tapi kirim surat itu biasa saja. Tapi kalimatnya sangat tidak pantas untuk seorang, apalagi bahasanya mengarah kepada bentuk-bentuk yang berdimensi pelecehan, dan itu kalau dalam ilmu hukum bisa kena itu, karena dia menyampaikan ucapan yang mengarah kepada hal yang sangat tidak menyenangkan. Jadi saya pikir respon awal bapak-bapak, ibu-ibu seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia maupun dimanapun mendengarkan penyampaian ini, agar bisa memperhatikan dinamika relasi pergaulan atau perilaku atau keluhan-keluhan subjektif anak-anaknya tentang apa dan bagaimana dia mengalami perlakuan baik oleh temannya, teman lawan jenisnya, atau mungkin pihak-pihak lain yang memberikan hal yang tidak nyaman. Jadi sebagai respon awal ini sangat memprihatinkan. Iya, Bung Alfian, saya menangkap ada dua sisi Bung Alfian. Dari laki-laki ini, dia sampai bisa menulis kayak begini, dia mencontoh siapa Bung Alfian? Atau dia dengar dari siapa, atau dia nonton apa Bung Alfian? Nah, nanti saya tanyakan setelah saya jelasin yang tentang perempuan ini. Nah, kalau yang perempuan ini saya melihat dia justru bagus Bung Alfian. Dia berani kasih ke kakaknya. Nggak semua anak loh Bung Alfian mendapatkan perlakuan itu dikasih tahu ke orang tuanya atau kakaknya lah. Nah, itu kan kadang-kadang kalau di Indonesia ini ada orang yang dilecehkan, dia takut, dia baru berani cerita beberapa tahun ke depannya. Nah, untuk fenomena ini Bung Alfian, ini salah siapa Bung Alfian? Saya akan menarik dulu kalimat dibilang salah siapa. Kalau dalam bahasa kehidupan, ini jelas salah orang-orang dewasa yang membersamai dia. Itu dulu secara umum. Karena ketika kita melebarkan dengan tidak ada ketegasan siapa penanggung jawab kesalahan tersebut, kita sulit berharap akan adanya solusi. Jadi artinya sekarang dengan saya menyebut begitu, berarti kepada si fulana, baik si fulan, ini saya pikir saya sepakat dengan statement Bung Kameramen, sebaiknya walaupun bagaimana ini sebagai usulan agar dicari orang tuanya, keluarganya. Didudukan nih surat ini begini dibuat. Nah, karena ada pertanyaan yang menarik tadi, bagaimana anak ini bisa punya pendapat yang sangat tidak patut dengan kalimat-kalimat yang sangat lucah ya, yang sangat cabul, yang sangat tidak patut, itu kok bisa keluar dalam bentuk tulisan. Nah, berarti dia punya pengetahuan, dia berarti punya tontonan, berarti dia punya pendengaran, berarti dia punya bacaan, berarti dia punya sesuatu yang dia
serap secara fungsi-fungsi indrawi dia. Nah ini mungkin harus jadi perhatian untuk kita juga, Bung Kameramen, anak-anak kita, betul, cucu-cucu kita dan keluarga-keluarga kita. Nah kembali kepada persoalan ini tetap merupakan sebuah tragedi moralitas, tragedi akhlak yang terjadi di anak-anak di usia kelas 6 SD. Perhatian, lampu merah, lampu merah, lampu merah. Perhatian anak-anak kita akhlaknya, karena ini yang tertulis, belum yang terlaksana, belum yang tereksekusi. Karena saya punya catatan satu, pernah terjadi pihak aparat melakukan sweeping kepada pusat-pusat penginapan tertentu, yang kemudian tertangkaplah satu pasang di mana laki-lakinya kelas 6 SD, perempuannya kelas 4 SD. Nah, ini menjadi perhatian bahwa untuk kasus lain di tempat yang lain, dan kasus ini dalam bentuk surat menyurat, sama-sama memberikan satu kata kunci, terjadinya kerusakan moral, terjadinya kerusakan akhlak. Begitu, Bung? Iya, Bung Alfian. Saya juga bisa, bukan saya juga bisa, maksudnya saya juga ingin bertanya lagi, Bung Alfian. Ini di 21 Juli 2022, tahun ini juga, Bung Alfian, ada berita siswa SD yang dipaksa temannya setubuhi kucing alami depresi dan meninggal. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, Bung Alfian, kita kan background anak-anak itu berbeda-beda, Bung Alfian. Mungkin dia sekolahnya di tengah kota, nah mungkin si laki-lakinya mungkin ya dari kampung, sedangkan yang perempuannya mungkin dari kota. Tapi kita sekarang hari ini nggak bisa menjamin, Bung Alfian, anak kota lebih suci lah, anak kampung lebih suci lah, itu nggak bisa menjamin, Bung Alfian, karena di kampung-kampung juga suka banyak kejadian yang aneh gitu, Bung Alfian. Nah mungkin untuk akhir sesi ini, Bung Alfian, apa pesan parenting atau pesan untuk para orang tua, Bung Alfian, agar ini nggak kejadian? Saya juga baca suratnya merinding, Bung Alfian, apalagi Bung Alfian punya anak perempuan, saya juga punya anak perempuan masih kecil. Nah ini, ya Allah, Bung Alfian, sedih banget. Pasti orang tua kalau yang baca surat ini secara detail juga sangat sedih, Bung Alfian. Didiklah anak-anakmu karena mereka berada di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Iya. Ini mungkin merupakan sebuah kata mutiara atau mufrodat atau istilah apapun yang biasa dikenal, kata-kata yang bisa jadi hikmah gitu kan. Iya. Kenapa ini yang saya kedepankan? Karena situasi ini adalah situasi yang mungkin dulu di zaman saya seumuran itu boro-boro kepikiran yang begituan, boro-boro punya pemahaman yang begitu, nggak ngerti juga enggak gitu kan. Ternyata di masa Bung Kameramen sekarang punya anak perempuan masih kecil, itu sudah mendengar hal seperti ini. Artinya ini jadi perhatian. Nah, lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya ingin mengatakan, ketika Rasulullah mendidik, wahai umatku, didiklah anakmu umur 7 tahun untuk belajar sholat, untuk bersolat. Artinya apa? Sholat itu kan sebuah amal ibadah yang diantara ketegasannya, Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul. Jadi sholat itu mencegah dari perbuatan yang fahsya dan mungkar, perbuatan yang tidak patut, yang jelek, yang buruk, yang maksiat, dan seterusnya. Maka ada dua kelakuan yang harus ditempuh, yaitu pembiasaan. Terbiasa berpakaian yang sopan, terbiasa melihat tontonan yang baik, terbiasa bertutur kata yang baik. Jadi pembiasaan itu harus dilakukan total 24 jam. Nah yang kedua, kebiasaan-kebiasaan yang harus ditegaskan. Misalnya kalau keluar rumah, pakaian seperti apa. Kalau berdua dengan laki-laki lawan jenis, walaupun dia kakak beradik, juga tetap jangan dengan penampilan dan gaya-gaya seperti apa. Oh iya, kamar juga ini. Apalagi dengan orang lain, ya kan gitu. Nah jadi intinya untuk memiliki generasi yang berkarakter, generasi yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan akhlak Islami bagi kaum muslimin, dan hal yang berhubungan dengan budi pekerti dalam relasi sosial secara nasional, maka pilihan kita adalah pendidikan, mendidik, terdidik, dan menjadikan generasi tersebut generasi yang punya dasar-dasar nilai norma yang menyatu dengan dirinya, sehingga dia tidak sembrono, baik berupa kata-kata, berupa tulisan, berupa sikap, yang sebenarnya mempertontonkan bahwa anak ini mengalami penurunan moralitas dan mengalami kerusakan akhlak dalam artian yang serius. Karena ini menurut saya tulisan itu muncul jelas ada dorongan yang sifatnya software, yang dorongan sifatnya inner drive-nya sangat membahayakan, karena itu muncul dalam bentuk tulisan, berarti dia
sudah pernah mendengar, sudah pernah membaca, sudah pernah menonton, sudah pernah melihat, lalu dia menuliskan. Nah, ini mungkin jadi catatan saya bisa menangkap keprihatinan Bung Kameramen. Betul. Maka sebagai kata akhir daripada sesi ini, mari bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan anak dan cucunya, keponakannya, kemenakan, dan orang-orang yang bersama dengannya, agar tidak sembarangan berteman, bersembarangan bermain, bersembarangan nonton video dan film-film yang tertayangkan di berbagai media yang bisa diakses. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, kita membiasakan, dan kita memberikan didikan baik arahan, nasihat maupun teguran-teguran yang sifatnya mendidik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.